Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah, perkenalkanlah, nama saya Wulandari DNPM B11080182 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Quantum Reading Quran, yaitu cara mudah, cepat, dan menyenangkan baca Al-Quran secara karakter. Setelah kita mempelajari prinsip yaitu konsisten dengan irama dengan menggunakan metode ayu-ayun manatahan, selanjutnya yaitu dengan prinsip yang kedua, dengan membaca Al-Quran dan memfasihkan huruf-huruf hijaiyah kita. Adapun kunci melafalkan huruf hijaiyah yang benar yaitu dengan seringnya kita melafalkan huruf hijaiyah tersebut. Selanjutnya, arti sendiri yaitu kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari alif sampai ya secara fasih. Adapun fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu syaratnya ada dua. Yang pertama, mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contohnya yaitu huruf sa. Huruf sa yaitu dengan menyentuhkan ujung lisan ke tempat tumbuhnya dua gigi seri atau gusi ke bagian atas. Selanjutnya ada pun syarat yang kedua, yaitu dalam pelafalan huruf hijaiyah dengan mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Contohnya yaitu sama sa. Sa yaitu apabila kita melafalkannya dengan menyentuhkan ujung lidah kita ke bagian tumbuhnya gusi atau gigi seri, maka dikatakan fasih apabila kita melafalkannya dengan disertai sifat al-hams. Berikutnya yaitu contoh melafalkan huruf dari alif sampai dengan ya. Yang pertama yaitu melafalkan huruf A. Huruf A melafalkan huruf alif tidak jauh berbeda dengan melafalkan huruf A dalam huruf Latin. Contohnya yaitu A, I, U, A. Yaitu jangan lupa diayunkan suaranya, yaitu menjadi A, I, U, A, U, An, Ani, A, Na. Jadi yang harus diperhatikan yaitu ketika dalam posisi mati maka suara kita terputus. Yang kedua yaitu cara melafalkan huruf ba. Cara melafalkan huruf ba yaitu dengan merapatkan kedua bibir kita yang tidak jauh berbeda di saat kita mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Contohnya babi, bu, bab. Ketika huruf ba dalam posisi mati, maka suaranya terdengar mantul, seperti babe. Perhatikanlah latihan berikutnya, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, tahan suaranya dan jangan tergesa-gesa. Contohnya, babi, bu, babe, bu, bang, bani, babena. Ketiga yaitu cara melafalkan huruf ta. Cara melafalkannya yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit nafas kita. Contohnya bat. Perhatikanlah bahwasannya ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf ta. Ayunkan suaranya, kemudian apabila ada mim, nun atau tanwin bertemu dengan ta, maka tahan suaranya. Contohnya bat tutang sanitatna. Yaitu cara melafalkan huruf sa. Cara melafalkannya yaitu dengan menentukan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara di nafas dengan lembut. Contohnya katisu. Kemudian kita coba gabungkan dengan ayu-ayun manatahan. Katisu bas. Ingat kembali bahwasannya apabila ada mim, nun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, maka tahan suaranya dan menutupi huruf ta, yang artinya bahwasannya posisi makhraj kita sudah berada pada huruf berikutnya. Contoh lengkapnya yaitu satitu bagi tutang sanitasna. 5 yaitu melafalkan huruf ja. Huruf ini dilafalkan dengan menunjukkan tengah lidah ke daerah langit-langit. Contohnya jaji, baju. Kemudian kita gabungkan dengan ayu-ayun dan matahan. Contoh jaji, baju,
jajang, jani jajana. Yang keenam yaitu cara melafalkan huruf H. Cara membacanya yaitu dengan dikeluarkan dari tengah tenggorokan. Jika dilafalkan seperti kita melafalkan kata ayah. Contohnya hahi hubah, huhan hanihahna. Yang ketujuh yaitu cara melafalkan huruf kh. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut kita. Ciri khasnya yaitu seperti suara orang yang sedang mendengkur. Contohnya khahi khubah, khuhan khanihahna. Dalam huruf kh ini apabila dalam posisi sukun suara tidak boleh mantul. Yang kedelapan yaitu cara melafalkan huruf da. Huruf da keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita ke gusi bagian atas. Dalam keadaan mati, huruf da terdengar suara memantul. Contohnya dalilubad. Kemudian kita gabungkan dengan ayu ayun mana tahan. Contohnya dalilubad, dudang dani dadana. Yang kesembilan yaitu cara melafalkan huruf za dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas, yaitu suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Contohnya zazilubad. Kemudian jika digabungkan dengan ayu ayun mana tahan dan apabila ada mim nun atau tanwin bertemu dengan za, maka tahan suaranya. Contohnya zazilubad, dudang zani zazna. Yang ke-10 yaitu cara melafalkan huruf ro. Cara mengucapkan huruf ro yaitu dengan menyentuhkan lidah terdepan dengan langit-langit bagian depan. Contohnya rori rubar. Sebelumnya huruf ro yang mati berharokat kata dan doma, maka suaranya terdengar menebal. Kalau sebelumnya kasroh, maka terdengar tipis. Rori rubar, rurong roni rorna. Yang ke-11 yaitu cara melafalkan huruf za, yaitu dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir dengan di bagian dua gigi seri bagian bawah, yaitu dengan diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Sifat lain atau karakter dari huruf za ini mirip seperti suara dengungan tawa. Ingat kembali bahwasanya apabila ada nun, mati atau tanwin bertemu, maka tidak boleh tergesa-gesa dalam suaranya. Contohnya zazi zubaz, zuzang zani zazna. Yang ke-12 yaitu cara melafalkan huruf sa. Diucapkan dengan menggunakan lidah yang terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah, yaitu diiringi dengan mengalirnya suara dan nafas secara bersamaan. Contohnya sasi subas, susang sani sasna. Yang ke-13 yaitu cara melafalkan huruf sya. Huruf sya yaitu keluar dengan menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit, diucapkan dengan mengalir udaranya dan nafasnya. Bahkan ketika melafalkannya yaitu dengan menyebar nafas dan udaranya yang disebut dengan tashi. Contohnya syashi shubash, shushang shani shashna. Yang ke-14 yaitu cara melafalkan huruf so. Huruf so sama halnya dengan cara melafalkan huruf sin, yaitu sifat dan karakternya pun tidak jauh berbeda dengan huruf sin. Cara membedakan huruf sin dan so yaitu suaranya menebal saat melafalkan huruf so. Contohnya so si subas, su so soni sosna. Yang ke-15 yaitu bo. Cara melafalkan huruf bo yaitu dengan menyentuhkan dua sisi lisan dengan gigi geraham atas. Bisa juga yaitu dengan sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan atas. Adapun sisi lidah kiri bertemu dengan geraham gigi atas diucapkan dengan lembut tanpa mengalirkan nafas. Bo huruf mempunyai sifat yang istitolah, yaitu di mana suara kita harus memanjang ketika dibaca dalam keadaan mati. Contohnya bozi bubau, bubang boni bogna. Yang ke-16 yaitu cara melafalkan huruf to. Huruf ini keluar dalam menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas.
Sama halnya dengan huruf ka, perbedaannya yaitu huruf ko tidak mengalir nafas dan diucapkan dengan suara melebar. Dan apabila kita melafalkan huruf ko dalam keadaan mati, maka suaranya terdengar mengatur. Contohnya kotiku bako, tukang koni kokena. Yang ke-17 yaitu huruf go. Cara melafalkannya yaitu sama dengan huruf ga. Perbedaannya di antara keduanya terletak pada suara yang tipis dan tebal. Huruf go dibaca dengan mengangkat posisi pangkal lidah dan lidah bagian depan menutup bagian langit-langit. Contohnya go di bu bau bu bong boni bokma. Suara ditahan di saat mim, nun atau tanwin bertemu dengan huruf go. Yang ke-18 yaitu cara melafalkan huruf a. Huruf a keluar dari tengah tenggorokan, yaitu sama dengan pelafalan huruf h. Contohnya yaitu a, ai, u, ba. Tidak ada yang keluar suaranya itu dari rongga hidung melainkan gunnah, yaitu a, ai, u, ba, u, an, ani, ana. Yang 19 yaitu w. Huruf w keluar dari tenggorokan yang terdekat dengan rongga mulut. Diucapkan dengan lembut, suaranya tanpa mengalirkan udaranya. Huruf w salah satu huruf yang harus dibaca menebar. Contohnya wali, wubal, wuwan, wani, wana. Yang ke-20 yaitu cara melafalkan huruf fa. Cara melafalkannya yaitu dengan menunjukkan ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bagian bawah. Dalam diucapkannya dengan mengalirkan suara sekaligus dengan udaranya dengan lembut. Contohnya kafi kubaf kufang fani fafuna. Yang ke-21 yaitu cara melafalkan huruf qaf. Yaitu cara melafalkannya yaitu dengan keluar menutupkannya pangkal lisan dengan langit-langit bagian bawah. Dan apabila di posisi mati maka qaf dibaca seperti mengantuk. Contohnya yaitu Ke-22 yaitu cara melafalkan huruf K. Huruf K yaitu dengan menentukan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang dan letaknya di depan huruf K, dan dengan mengeluarkan udara dengan lembut dan seperti ada udara yang mengalir. Contohnya kaki kubak kuka kanikak. Nah, yang ke-23 yaitu cara melafalkan huruf la. Huruf la yaitu dengan keluar dengan menentukan lidah terdekat dengan langit bagian depan. Contohnya lani lubal ulalani lalna. Ingat kembali bahwasanya apabila kita melafalkan huruf lam dalam lafzul jalalah atau lafaz Allah, maka lam harus terdengar menebal dengan cara menutupkan bagian lisan ke langit-langit. 24 yaitu cara melafalkan huruf ma. Huruf ma dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Contohnya ma, mi, mu, mam. Dan diingat kembali bahwasanya apabila ada mim, nun atau kan bertemu dengan mim, maka tahan katanya. Contohnya ma, mi, mu, mam, mu, mam, mani, mamna. Yang ke-25 yaitu cara melafalkan huruf na. Cara melafalkannya yaitu dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Sama halnya dengan huruf lam dan ro. Contohnya ninu bal yaitu dengan lengkap nani nuban nunan nani nana. Yang ke-26 yaitu cara melafalkan huruf wa. Diucapkan dengan idghamus syafatain, yaitu dengan mengumpulkan dua bibir kita. Contohnya wawi waw waw wani wawna. Yang ke-27 yaitu cara melafalkan huruf h. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terjauh. Contohnya hahi hubah huhan hani hahna. Yang ke-28 yaitu cara melafalkan huruf ya. Huruf ya yaitu dengan keluar dari tengah lisan disentuhkan dengan langit-langit. Contohnya yayi yu yai yu yai yani yaina. Catatan kembali bahwasanya apabila kita melafalkan mim, nun atau tanwin bertemu dengan wawu dan ya, maka lebih sempurna lagi apabila sebagiannya keluar dari rongga
hidup. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai kuantum reading Quran, yaitu cara mudah, cepat, dan menyenangkan baca Al-Quran secara tafsir. Semoga yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang cara membaca Al-Quran secara fasih ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.